Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini dengan saya Rahim dan saya Erwin. Dan kali ini kita memberikan 3 jenis induksi yang cepat dipraktekkan untuk menginduksi klien atau orang yang kita hipnotis. Sebelum itu, silakan yang belum subscribe dulu channel ini, karena di channel ini akan membahas tentang hipnotis dan hipnoterapi secara lengkap dan Anda bisa memahaminya dengan mudah. Baik, induksi. Induksi adalah cara ya. Induksi itu perantara biar orang, kalau saya mengingat listrik ya, tersetrum gitu. Ya, bisa saya analogikan dengan kesetrum karena dia kan langsung kaget terus tidur gitu. Yang membuka pintu gerbang menuju ke arah kondisi hipnosis. Jadi kan orang dari sadar menuju ke kondisi hipnosis. Nah, pintu gerbangnya itu kan ada di induksi. Kalau dia udah dibuka, silakan masuk. Nah, dia masuk ke kondisi hipnosis. Kalau dia masih di luar, ya, filter mental yang biasanya mengkritisi atas sugesti. Nah, ketika dibuka atau diinduksi, dia akan terbuka dan mau aja gitu ya. Nah, 3 jenis induksi ini, Pak Erwin. Yang cepat. Yang cepat. Ini kan dicontohkan yang cepat. Jadi ada induksi yang cepat, ada yang induksi yang tidak cepat atau lambat. Biasanya disebut relaksasi lah. Ini kalau yang kedua itu biasanya dipakai di hipnoterapi, sekalipun nggak semua sih, cuman kebanyakan kan, dan etisnya juga dipakai di hipnoterapi. Kalau untuk yang cepat ini, sekali lagi tidak semua, tapi lebih banyaknya itu dimanfaatkan untuk street dan stage hipnosis ya. Sekalipun boleh-boleh saja di hipnoterapi pakai induksi cepat juga nggak masalah, selama misalnya kita mau pakai contoh yang cepat yang pertama, misalnya kayak shock induction ya, dengan mengkagetkan dengan orang yang memang ketika kita kagetkan tidak akan ada respon atau efek samping apapun, tidak punya riwayat penyakit jantung atau apa. Makanya hipnoterapi kan sering relaksasi karena beberapa kan orang tua atau orang yang punya masalah dalam hidup, udah masalah dalam hidup dikaget-kagetin, kasihan banget. Dan kita juga melihat kesopanan ya, kalau orang yang sepuh banget dan punya misalkan pejabat dikagetin. Ya, kita pakai induksi lain yang bisa diterima kan gitu ya. Nah, ini kan contoh 3 jenis ini ya. Saya rasa kalau kita buat dalam sisi secara umum ya, secara general gitu, shock induction aja nanti bisa bermacam-macam. Nanti bukan hanya 3, bisa 30, bisa 300. Kita bisa pakai yang misalnya handshake induction, dengan berjabat tangan, head drop induction, bisa dengan flash paper. Kita sudah pernah ini kok contohkan banyak sekali di YouTube channel kita gitu. Bisa dicari di channel aja, misalnya pakai flash paper. Waktu itu kan pernah juga. Yang salaman juga pernah. Katalepsi itu, mata katalepsi, terus tangan bahasanya? Disugesti matanya ke atas itu. Terjadi katalepsi. Terus setelah itu diakhiri dengan di shock juga nggak? Enggak, paling langsung ketuk kening terus tidur. Ya, bisa juga berarti ya. Iya, ketuk kening kan bener pakai shock juga. Semacam seperti itu. Tapi katalepsi juga bisa membuat seseorang masuk ke dalam kondisi hipnosis. Jadi misalnya orang dibuat matanya tidak bisa dibuka gitu ya, terus kemudian tanpa dikagetkan, tanpa di shock, langsung masuk ke sisi deepening misalnya. Saya akan menghitung 1 sampai dengan 10, kan jadi katalepsi pun bisa menjadi, tapi yang nggak super cepat, nggak bisa secepat shock induction. Shock hand drop. Ya, hand drop bagian dari shock ya. Handshake ya, dengan jabat tangan, dengan ini. Terus paling yang agak bisa cepat selain shock induction itu misdirection. Misdirection ya. Agak cepat tapi nggak secepat shock sih. Shock kan emang bener-bener hitungan detik. Butuh persiapan pengalihan pikirannya ya. Misdirection itu yang misalnya dengan harusnya jabat tangan, terus kemudian tangannya ditempelin, terus tidur, tutup mata kamu, jangan dibuka sebelum dipotong jalurnya. Di direksinya kan dimiskan, disalahkan. Yang harusnya terjadinya salaman tapi enggak, tapi justru di ini. Dan di YouTube channel kita udah ada contohnya ya, tinggal ditonton aja. Dan kalau mau lebih detail lagi, tahu ya, dan kita langsung tunjukkan ya, ikut pelatihan. Itu yang paling tepat ya. Nanti ada beberapa di video online kita tunjukkan detail per detailnya, step-stepnya, jadi Anda bisa tiru gitu ya. Dan
praktekan gitu ya. Nanti bisa dicatat juga di apa namanya step-stepnya, tahapan-tahapannya secara mendetail lah. Jadi gampang. Kalau yang video di YouTube kita kan udah langsung jadi gitu loh. Kalau yang di pelatihan itu dijelaskan tahapan-tahapannya kenapa dari terjadi pertama. seperti ini. Nah, betul. Semacam seperti itu. Nah, mungkin itu ya sudah jelas ya ikut pelatihan. Itu tujuan kita kan contoh, itu ya. Contoh ini di video YouTube channel kita ada gitu. Ini yang nulis skrip sih sebetulnya pengen kita praktek, tapi kita berdua agak kurang ini. Terus berdua menghipnotis satu orang juga agak kurang proper. Jadi cari aja di YouTube kok ada Mas Rohim pakai flash paper yang ala kuya-kuya. Terus iya saya ingat itu, terus ada yang shock juga pernah. Shock, salaman atau handshake tadi ya, handshake kan salaman. Hand drop juga pernah ya, tangan yang ditekan terus. Dan sekali lagi detail semuanya, step-stepnya, langkahnya bisa Anda tonton atau bisa Anda pelajari di pelatihan instan hipnosis level 1 ya gitu. Iya, level 1 aja udah bisa gitu. Bisa begitu. Nggak perlu level banyak lah. Oke. Gitu. Yang penasaran langsung ikut pelatihan. Kontak admin di bawah video ini ada ya. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.